Bab 4951, Tindakan Kuat untuk Menghancurkan Bintang-Bintang. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, gemuruh, raungan, petik 2. Oh, seluruh wilayah Tianji telah lama menjadi kacau balau. Dari pinggiran medan bintang hingga titik terdalam, langit terbagi menjadi kekosongan kelompok etnis, lebih dari 200 miliar mil jauhnya, tetapi sekarang, apakah itu pasukan Liga Tiandao yang diserang dari depan medan bintang, atau dimasukkan secara miring dari sisi kanan pasukan iblis telah memasuki bagian dalam medan bintang Tianji. Dan, di bawah kehancuran orang mati, dalam waktu setengah hari yang singkat, ia telah didorong maju sejauh 2 atau 3 miliar mil. Melihat sekeliling, semua arah adalah pemandangan pertempuran yang sengit, kekosongan kapal perang, bintang-bintang dan puing-puing binatang buas mekanis. Di antara mereka, 3 kekuatan utama Liga Tiandao dan 4 resimen utama Aula Sihir juga rusak, tetapi mereka relatif kurang dari terlalu banyak. Mereka hanya tidak proporsional dan hampir dapat diabaikan. Ini adalah yang seharusnya. Aula Sihir dan Aliansi Surgawi telah mengirimkan lebih dari 60% divisi elit kali ini. Jika saja pasukan tempur reguler yang tidak termasuk kelompok etnis resmi dari kebangsaan Tianji tidak dapat dengan mudah memusnahkannya, itu terlalu banyak. Aku tertawa dan tertawa. Raungan, suara siulan, dan raungan yang mengguncang bumi terus berlanjut. 3 kekuatan utama Liga Tiandao dan 4 korps utama Aula Sihir telah dipaksa dari depan dan kanan, dan telah bergerak maju. Setelah 2 atau 3 miliar mil, ia telah memasuki pedalaman lapangan bintang Tianji. Sebelum Fang, ada sejumlah besar benteng paduan yang seukuran bintang. Mereka didistribusikan dalam kehampaan, satu dalam jarak pendek. Benteng Void ini memang dibangun oleh bintang-bintang. Orang-orang surgawi menggunakan banyak kekuatan robot mereka untuk melubangi bagian dalamnya dan melemparkan lapisan paduan padat di permukaan. Namun, tampaknya dingin dan sedikit bergetar. Itu melubangi senjata angkatan laut yang diatur oleh separuh kecil bintang, dan itu juga dapat meluncurkan meriam bintang super dengan diameter yang mengerikan. Oh, boom! Pada saat ini, Liga Tiandao bertanggung jawab atas arah perbatasan lapangan bintang Tianji, dan pasukan perlahan-lahan maju di depan jalan, tiba-tiba terdengar suara dengungan bernada rendah, meskipun jarak imajiner puluhan miliar mil jauhnya. Namun, itu masih sangat jelas dan tak tertandingi menembus ke semua telinga manusia, jelas dan tak tertandingi, memberikan perasaan mati rasa di kulit kepala. Hei, pada saat berikutnya, sinar energi senjata angkatan laut hitam dengan diameter sekitar 10 juta mil tiba-tiba melesat dari benteng kekosongan bertabur bintang. Begitu muncul, itu membuka celah besar di kehampaan, dan kecepatannya sangat cepat. Setengah bunga telah melintasi puluhan miliar kehampaan dan mencapai bagian depan pasukan Tiandaomeng. Tepat di depan kolom cahaya hitam ini, itu adalah pasukan kapal perang dari Star Alliance ini. Ketika Anda melihat semburan sinar energi yang mengerikan ini, komandan pasukan kapal perang ini takut pada jiwa yang mati. Meriam cahaya energi antimateri. Keluarga surgawi sialan, benar-benar melubangi bintang, menyiapkan generator energi antimateri bintang super di dalam bintang, dan sebagian besar dari mereka telah berjalan terus-menerus untuk penyimpanan energi. Selain itu, bintang ini tidak dapat bergerak, jadi tidak perlu mempertimbangkan efek lainnya. Itu adalah meriam cahaya mati sederhana. 1. Bintang telah berubah menjadi senjata kematian antimateri raksasa, dan kengerian kekuatannya dapat dibayangkan. Sebenarnya, bahkan jika Anda tidak tahu semua ini, hanya mengandalkan sinar energi hitam besar ini yang baru saja ditembakkan dari bintang-bintang dan memiliki diameter 10 juta mil, Anda dapat menilai kekuatannya yang mengerikan. Pertama, di area Star Alliance, puluhan miliar kapal perang telah kacau dalam sekejap, semua seperti lalat di kehampaan, menghindar ke sisi kiri dan kanan, kabin energi kinetik telah mencapai batas, ingin menghindari kolom cahaya hitam yang mengerikan ini. Meskipun waktunya terburu-buru, memang ada lebih dari 90% kapal perang dan bintang-bintang yang disingkirkan. Bagaimanapun, jarak virtual lebih dari 10 miliar mil memberi mereka waktu reaksi tertentu. Namun, area yang ditutupi oleh kolom cahaya hitam ini terlalu lebar, diameternya 10 juta mil, melesat pergi, semua yang ada di sepanjang jalan, ditakdirkan untuk berubah menjadi abu terbang. Booming. Saat kolom cahaya energi antimateri hitam itu jatuh,
ia menyerbu kapal perang Star Alliance dan pasukan Stars, dan gemuruh yang mengguncang bumi meledak, dan langsung bergema di kehampaan. Kemanapun kolom cahaya hitam itu lewat, apakah itu benteng besar atau kecil, bahkan sumbat bintang berdiameter 500.000 meter dan berdiameter 1 juta meter tidak dapat menahan kehancuran yang mengerikan itu. Satu pukulan, berbagai benteng dan benteng Star Alliance telah menghancurkan setidaknya 3 atau 4 miliar, dan bahkan berdiameter 1 juta meter, seperti sumbat bintang super seperti bintang, telah terpukul keras, meskipun tidak hancur total, tetapi jelas telah kehilangan kekuatan tempurnya untuk sementara waktu dan hanya dapat mundur ke belakang, dan ini hanyalah gelombang serangan terhadap benteng bintang. Faktanya, setelah gelombang serangan ini, di dalam benteng bintang di luar puluhan dari miliaran mil, terdengar lagi suara berbisik-bisik, dan frekuensinya tampak lebih sering daripada sebelumnya, cepat. Jelas, serangan yang sama, hanya benteng bintang ini, akan memiliki kemampuan untuk meledak lagi. Ini mungkin memerlukan interval tertentu, karena butuh waktu untuk menyimpan energi. Namun pada kenyataannya, di pedalaman langit di depan langit, benteng bintang yang sama jelas tidak termasuk minoritas. Melihat ke kejauhan, ada satu di kehampaan, tidak jauh dari langit, seluruh ruang lebih dari 200 miliar mil di langit, benteng bintang serupa yang dibangun oleh seluruh bintang, untuk mengatakan bahwa tidak ada 10.000, saya khawatir setidaknya ada 8.000 raksasa. Hanya pukulan benteng bintang, biarkan aliansi bintang kehilangan 3 atau 4 miliar kapal perang dan colokan bintang. Jika benteng bintang ini tidak terpecahkan, bahkan jika aliansi surgawi dan aula sihir bersama-sama mengirim pasukan, dorong maju jika Anda ingin pergi jauh-jauh ke bagian terdalam langit, pada akhirnya, pasukan kedua raksasa, setidaknya, akan menghancurkan setidaknya 70%. Kerusakan perang seperti itu, apakah itu Yesuan atau puncak Liga Tiandao, jelas tidak dapat diterima. Bagaimanapun, benteng bintang ini hanya dibuat oleh bintang-bintang yang ditinggalkan. Mereka bukan suku resmi keluarga surgawi. Mereka menggunakan hidup dan kekuatan mereka sendiri untuk berjuang keras untuk melawan benteng bintang semacam ini yang dapat dibangun kembali kapan saja. Itu adalah kesepakatan yang tidak berharga. Pikiran itu terlintas di benak, dan pria dingin Yesuan melintas. Keempat raja yang merusak jalan di depan 4 resimen utama segera berteriak dan menjerit, dan mereka dihancurkan menjadi 4 tembakan. Berkedip, di antara kedua mata, jaraknya telah mencapai 10 miliar mil, masing-masing mengambil benteng bintang di kehampaan, dan meninju. Pada suatu saat, arah perbatasan Liga Tianji, yang bertanggung jawab atas Liga Tiandao, membentuk 3 kekuatan teratas Liga Tiandao, dan tampaknya juga mengeluarkan instruksi. Dalam sekejap mata, ada sejumlah besar master kosmik, alam semesta tertinggi, dan sejumlah kecil Ken kuno bergegas keluar. Tujuannya juga untuk menunjuk ke benteng bintang di kejauhan di depan langit, raungan. Hei, dengan kematian Yesuan Yuan, keempat raja itu menjerit, dan bentuk tubuh mereka langsung berubah menjadi 4 lasing maskulin. Sekejap mata telah mencapai puluhan miliar mil, masing-masing memetik benteng bintang bertabur bintang, dengan pukulan dan tinju. Raungan gemuruh datang dalam sekejap, dan keempat raja itu adalah surga setengah langkah dari kesempurnaan agung 9 langkah yang konyol. Bahkan jika bintang-bintang tidak dapat menahan, keempat bintang itu akan meledak dan menjadi yang besar. Bola api hitam, versus, pada saat yang sama, arah teratas dari lapangan bintang Tianji, 3 kekuatan koalisi utama yang membentuk Liga Tiandao, tampaknya juga mengeluarkan instruksi. Dalam sekejap mata, ada sejumlah besar master kosmik, alam semesta tertinggi, dan sejumlah kecil kekuatan liar bergegas keluar. Kepala, standar juga merupakan benteng bintang yang menunjuk langsung ke langit di depan langit. Bahkan jika itu adalah penguasa alam semesta, itu dapat dibanting dengan kekuatan penuh. Meskipun tidak bisa seperti Raja 4 Hari, ia langsung meledakkan benteng bintang menjadi bola api hitam, tetapi itu hanya menghancurkan peralatan internalnya, tetapi itu sepenuhnya baik-baik saja dari 3 meskipun tidak ada terlalu banyak kekuatan kuno di Liga Besar, tetapi penguasa alam semesta dan tertinggi alam semesta cukup banyak. Sekarang mereka semua telah bergegas keluar, dan masing-masing memilih benteng bintang sebagai target. Dalam waktu singkat, itu akan dihancurkan. Ratusan raksasa. Di belakang, pasukan Tiandaomeng dan Aula Setan tetap pada kecepatan konstan dan selalu bergerak maju. Tetapi pada saat ini, ada ratusan bintang di depan langit,
tetapi ada ratusan suara dengungan bernada rendah. Di garis depan kehampaan, keempat raja dan aliansi surgawi memiliki banyak kekuatan tempur tingkat tinggi. Mereka waspada pada saat pertama. Semakin dekat mereka segera bergegas ke benteng bintang bertabur bintang, di bawah tinju, atau ledakan itu adalah bola api hitam yang meledak terbuka, atau perangkat internal hancur, dan suara dengungan berhenti. Tetapi, ada juga lebih dari selusin benteng bintang yang berhasil meluncurkan ledakan meriam sebelum perampokan ini. Oh, boom, petik 2, booming, lebih dari selusin suara dengungan yang tidak dapat dipahami hampir bersamaan. Meskipun jarak imajiner puluhan miliar mil jauhnya, itu masih dengan jelas dan tanpa hambatan menembus ke telinga semua orang, membuat orang merasa mati rasa di kulit kepala. Panggil, hampir pada saat berikutnya, bagian dalam lusinan benteng bintang mengeluarkan lebih dari selusin sinar energi senjata angkatan laut hitam dengan diameter sekitar 10 juta mil. Mereka tiba-tiba menerobos kehampaan, dan ketika mereka muncul, mereka terkoyak. Retakan besar, kecepatannya sangat cepat, dan setengah bunga telah melintasi puluhan miliar kehampaan ke depan Liga Tiandao dan kuil sihir. Boom, booming, dengan preseden yang belum lama ini, pasukan Liga Tiandao tidak lagi kacau, dan kolom cahaya hitam ke-7/8 langsung menunjuk ke daerah itu, sejumlah besar binatang buas dan kapal perang, dan bintang-bintang menancap kembali ke samping. Namun, masih ada beberapa yang belum dapat dihindari, ketika kolom cahaya energi antimateri hitam itu dibuang, bergegas ke kapal perang aliansi bintang dan bintang-bintang dan pasukan, gemuruh yang mengguncang bumi, dan langsung bergema melalui kehampaan. Kemanapun, kolom cahaya itu lewat, tidak peduli benteng besar atau kecil, ia tidak dapat menahan kekuatan penghancur yang mengerikan. Serangan semacam ini, berbagai benteng dan benteng Star Alliance menghancurkan setidaknya 4 atau 5 miliar. Bagaimanapun, ada lebih dari selusin kolom cahaya hitam yang mengerikan keluar pada saat yang sama. Di antara mereka, kolom cahaya yang menunjuk ke pasukan Liga Tiandao memiliki 9 jalur. 6 jalan lainnya menunjuk ke 4 legiun utama Aula Sihir. Tapi di sini, Ye Xuan menembak pertama kali, di bawah sekilas dingin, bentuk tubuhnya menghilang di bagian atas kabin komando atas Superstar, dan pergi ke depan 4 korps utama Aula Sihir, masuk. Panggil, hei, boom, ini. Saat itu, dia hanya membuat bentuk konjak, dan bahkan sosok besar 60 juta mil tidak terlihat. Begitu dekat dengan kehampaan, hanya lambaian tangan, keempat taji ini, diameter ribuan mil senjata antimaterial hitam yang mengerikan, itu seperti kekuatan yang kuat, curam. Setelah stagnasi dalam kehampaan, saya segera memundurkan, dan terlebih lagi, kecepatan lasing pada saat ini lebih cepat daripada saat datang. Sekejap mata telah kembali dari jalan asli, dan 4 benteng bintang yang menembak mereka datang. Segala sesuatu yang telah turun tidak memiliki ketegangan. 4 benteng bintang meledak dalam sekejap dan berubah menjadi 4 bola api hitam besar, lakukan. Setelah semua ini, Ye Xuan tidak terus tinggal, tubuhnya menghilang dalam kehampaan, dan langsung kembali ke colokan raksasa andalan di kabin komando atas, versus. Pada saat yang sama, beberapa kekuatan kuno di Aula Besar Iblis bergegas keluar pada saat ini. Mereka tidak langsung bergegas ke kekosongan terdepan seperti 4 raja besar, dan mereka membombardir benteng bintang di kekosongan. Itu hanya dijaga di depan 4 korps utama kuil. 1. Di kedalaman langit di depan langit, ada kolom hitam besar puluhan juta mil. Mereka akan segera menembak, meskipun tidak mungkin untuk melambaikan 4 sinar hitam kembali seperti Ye Xuan, tetapi salah satu tembakan paling kuat, dipaksa untuk meledakkan kolom cahaya hitam kembali, tetapi masih bisa melakukannya. Meskipun tidak banyak kekuatan kuno di Aula Ajaib, itu sudah cukup untuk melindungi panah dingin dari kengerian yang perkasa ini tepat di depan 4 resimen utama, yang lain. Di satu arah, 3 kekuatan teratas Liga Tiandao jelas telah membuat penyesuaian. Mereka telah membanting kekuatan langit berbintang dari benteng bintang di depan. Ada juga lebih dari selusin retret kembali, menjaga bagian depan 3 kekuatan besar Liga Tiandao. Seperti, dengan cara ini, tren umum di medan perang pada dasarnya telah diletakkan, hari. Tentara prajurit mesin dari keluarga mesin hancur total. Meskipun kapal perang yang tersisa dan tentara Singsai masih memiliki lebih dari 100 miliar yuan, mereka semua dibombardir di satu sisi dan jumlahnya menurun tajam.
Satu-satunya benteng bintang 10.000 yang memiliki kemampuan untuk menyerang kuil iblis dan aliansi surgawi, meskipun ada banyak, kekuatannya bahkan lebih mengerikan, tetapi di dua raksasa, sejumlah besar kekuatan kuno, kosmik tertinggi dan kosmos alam semesta hancur. Selanjutnya, jumlahnya telah jatuh sepanjang waktu. Bagian itu perlahan, tetapi gemuruh langit dan bumi tidak pernah berhenti. 1. Langit menyilaukan, dan dalam periode setengah hari sebelumnya, pasukan teroris dari dua raksasa Tiandaomeng dan Aula Sihir telah memasuki lapangan bintang Tianji dan menembus ke dalam 3 atau 4 miliar. Seperti hari ini, dalam hari ini, pasukan dipaksa dari dua arah, dan jarak ke depan lebih dari 100 miliar mil. Melihat ke kejauhan, jarak antara bintang-bintang yang termasuk dalam lingkup pengaruh kebangsaan Tianji kurang dari 50 miliar mil. Benteng bintang di kehampaan tidak lebih dari 100. Di pasukan kapal perang, hampir semuanya berubah menjadi bola api atau puing-puing logam di alam semesta. Hari ini, binatang-binatang mekanik dan kapal perang dari keluarga mesin telah sepenuhnya dimusnahkan. Dapat dikatakan bahwa orang-orang Tianji saat ini hanya memiliki satu binatang buas yang tersisa yang dibentuk oleh kombinasi suku-suku resmi mereka dan kaisar. Segala sesuatu yang lain telah lenyap. Tidak ada bedanya dengan genosida, booming. Di luar puluhan miliar mil di depan, dengan 4 raja yang diluncurkan kembali, 4 bintang terakhir di kehampaan diperkuat menjadi 4 bola api hitam raksasa, guncangan. Ledakan langit datang, dan kemudian, pilar pendek dan setengah tidak cukup. Bidang bintang yang luas dan tak tertandingi ini tiba-tiba menjadi tempat yang sunyi. Reir, Fang, 3 pasukan utama Liga Tiandao dan 4 korps utama Aula Sihir semuanya berhenti. Kapal perang dan kapal bertabur bintang tidak lagi meraung. Binatang buas berbintang di pasukan binatang buas tidak lagi meraung. Untuk langit di depan langit, sosok kapal perang Tianji, colokan bintang dan binatang mekanik belum terlihat. Melihat ke depan, bagian depan dua pasukan besar dan kehampaan di belakang mereka semua terbakar dengan bola api besar dan kecil. Reruntuhan dan pecahan logam dari banyak kapal perang, colokan bintang, dan binatang mekanik dan benteng bintang meledak. Kekuatan konvensional kebangsaan Tianji telah sepenuhnya menghilang. Lebih dari 100 miliar binatang mekanik yang kuat, 340 miliar kapal perang dan colokan bintang, dan hampir 10.000 benteng bintang yang dibangun dengan bintang semuanya telah menghilang. Keluarga surgawi saat ini, hanya kaisar untuk semua jutaan kelompok etnis formal, ditambah tubuhnya sendiri dan kota surgawi dari kota surgawi, sisanya tidak lain. Dari sudut pandang tertentu, kampanye ini, klan Tianji sebenarnya telah dimusnahkan, dan binatang surgawi yang kesepian itu tidak terkalahkan bahkan dalam kekosongan sebidang tanah yang hancur ini, tetapi dia sangat kesepian, dan berisik tidak dapat membuat banyak suara. Sebenarnya, meskipun binatang Tianji belum menyelesaikan bea cukai, ia masih memperbaiki cedera yang diderita di guntur Tiandao ketika menghantam surga, tetapi kuil iblis dan tentara aliansi surgawi sekarang sedang sekarat, tidak hanya untuk menghancurkan rutinitas suku. Hanya kekuatan besar. Tujuan sebenarnya dari para pemimpin tingkat tinggi Yesuan dan Kaisar Er, adalah untuk menyelinap melakukan serangan diam-diam bersama dengan semua monster tua yang konyol. Ini hanya masalah menyerahkan kekuatan konvensional bangsa Tianji. Jika serangan diam-diam berhasil, maka binatang surgawi yang sedang dalam proses penyembuhan terganggu, dan cederanya cenderung menjadi lebih serius. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak ada di surga dan bumi yang sebenarnya, bahkan jika kekuatan tempurnya tak terkalahkan di kehampaan tanah yang hancur ini, dan sangat dekat dengan surga, selama itu tidak sepenuhnya stabil di surga, Yesuan dan Kaisar dua kesalahan konyol itu tidak takut padanya. Bahkan jika Anda tidak bisa mengalahkannya, jika Anda bergabung dan bersaing dengannya, Anda hampir tidak bisa melakukannya. Ini adalah tujuan akhir Yesuan dan Kaisar Er, berteriak bahwa lukanya belum pulih, sehingga binatang Tianxi akan terluka, dan rencananya akan dibangun dengan kuat di surga dan jalan, membunuhnya di tengah jalan. Jangan, namun, tingkat perang ini, pasukan konvensional biasa tidak dapat berpartisipasi di dalamnya, apalagi pasukan kapal perang biasa dan pasukan binatang buas, itu adalah kekuatan kuno, tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Seperti hari ini, kekuatan konvensional kebangsaan Tianji telah punah. Anggota tingkat tinggi Liga Tiandao, seperti Yesuan dan Kaisar II, mengeluarkan instruksi pada saat pertama untuk membiarkan pasukan yang mulia mengungsi dengan kecepatan penuh.
3 pasukan utama Liga Tiandao dan 4 korps utama kuil sihir tidak hanya menarik diri dari lapangan bintang Tianji, tetapi bahkan akan menarik diri langsung ke bintang kekuatan masing-masing. Selanjutnya, pertempuran pamungkas dengan orang-orang Tianji akan meletus, dan kekuatan tingkat kehancuran dari kuil iblis dan aliansi surgawi akan bergabung untuk menyerang binatang surgawi. Langit yang luas dan tak berdosa ini akan menjadi tempat perang besar. Boom! Gemuruh. Dengan dikeluarkannya instruksi, 3 pasukan utama Liga Tiandao dan 4 resimen utama Aula Sihir mulai mengungsi dengan kecepatan penuh, di kehampaan, dan suara guntur dan guntur yang memulai pembukaan kabin energi dengan kecepatan penuh. Bahkan kedua raksasa sebelumnya telah mengirim sejumlah besar master kosmik, kekuatan tertinggi kosmik dan kuno yang telah menghantam benteng bintang di depan medan bintang, dan mereka semua dengan tergesa-gesa mengungsi dan kembali ke armada pasukan masing-masing. Dalam tindak lanjut, mereka akan memimpin pasukan-pasukan masing-masing, kembali ke medan bintang masing-masing dengan kecepatan tercepat, dan segera meluncurkan pengaturan pertahanan, jika kecelakaan medan bintang Tianji tidak terduga, menyebabkan binatang surgawi menjadi marah dan bergegas untuk membalas. Berteriak, "Oh!" Tepat ketika seluruh pasukan teroris dari kedua raksasa mengungsi, ada juga celah tajam di kehampaan, sihir. Di sisi pasukan besar, hanya Yesuan dan babi tua yang telah bergegas keluar. Keduanya hanya bentuk yang lebih tinggi. Mereka belum menunjukkan urat nadi yang berdarah. Bersama dengan 4 raja yang telah kembali di depan, mereka berdampingan. Di kehampaan, hari, hal yang sama berlaku untuk Dominion. Yang pertama bergegas keluar adalah 5 sosok, pemimpinnya adalah Warcraft Unicorn, tubuhnya ribuan mil, seluruh tubuhnya berlama-lama dengan nyala api yang menyala-nyala, terlihat sangat kuat, itu adalah unicorn berdarah. Sebagai kekuatan, sekarang telah mencapai tingkat ke-8 dari sakral kuno, hanya 1 langkah, Anda dapat melangkah ke reruntuhan kesempurnaan agung tingkat ke-9, dan di sisi tubuhnya, hanya orang yang berada di belakang setengah sosok juga merupakan tubuh. Itu 10 juta mil, tetapi sangat panjang dan sempit, seluruh tubuhnya gelap, dan tubuhnya berwarna hitam dan tinta bergulir. Orang ini adalah buaya suci 9, diperbaiki sebagai kekuatan dan unicorn dewa, tetapi juga mencapai tingkat ke-8 yang absurd, dapat digambarkan sebagai kuat. Di belakang mereka berdua, 3 sosok lainnya berdampingan dalam kekosongan voli, masing-masing itu adalah monster tua konyol dari mantan kelompok ketiga dari 3 alam semesta pertama, 9 berdarah, langit biru dan darah besar dan perang singa. Di tengahnya, 9 dewa dan langit biru Dapeng baru saja menerobos sebelum memasuki kekosongan sebidang tanah ini, dan mereka baru saja memasuki keadaan ditinggalkan. Belum lama ini, budidaya kedua orang tua ini hanya membuang-buang rasa hormat. Orde pertama, tetapi sekarang ini adalah orde kedua dari ini. Dan napasnya sangat padat, dan pasti sudah lama terputus. Jaraknya telah memasuki situasi orde ketiga gurun, dan kebanyakan dari mereka tidak jauh. Namun, singa berlumuran darah itu belum memasuki dunia absurditas yang sebenarnya, tetapi hanya kekuatan kuno, tetapi dalam keadaan mengaktifkan kekuatan supernatural berdarah dari singa, kultivasinya jauh lebih kuat daripada 9 dewa dan langit biru Dapeng. Seperti temperamen yang telah disebarkan dari tubuh saat ini telah mencapai tahap ke-6 dari orang bijak kuno, dan hanya 1 langkah dapat memasuki tahap akhir dari orde ke-7. Dengan 5 gurun utama Star Alliance muncul, dan ada 7 tokoh lainnya di sisi terjauh dari arah yang sama. Mereka datang bersama-sama dan tampak seperti bentuk manusia normal, tetapi jelas hanya ada 4 orang dalam ras yang sebenarnya. Selain itu, kaisar lainnya adalah kehidupan mekatronik, dan 2 yang terakhir telah berubah menjadi ras manusia. Napas yang disebarkan dalam tubuh sama kerasnya dengan binatang berbintang. Keduanya tampak seperti lelaki tua berusia sekitar 60-an, jubah hitam, jubah putih dengan kulit gelap, seperti dasar panci, tetapi jubah hitam semurni batu giok, terlihat sedikit menarik, seharusnya itu adalah kuil yang indah dari bekas pangkalan Federal Wanlu, yang merupakan salah satu dari 3 kekuatan utama Federasi Teran. Tubuhnya pasti binatang berbintang, tetapi kultivasinya penuh dengan kekuatan, dan keduanya adalah 7 langkah orang bijak kuno. Mereka telah memasuki tahap akhir dari situasi ini, dan mereka sama dengan singa penghisap darah di negara bagian singa gila, di antara 3 kekuatan utama yang membentuk Liga Tiandao. 4 monster tua konyol yang telah dibangunkan oleh Liga Wanzu semuanya telah dibunuh oleh Yesuan, dan bahkan kabut berdarah yang terbentuk oleh ledakan fisik mereka telah disempurnakan.
berubah menjadi 4 darah yang ditinggalkan. Oleh karena itu, pada saat ini, kesalahan lama yang konyol dari pasukan Tian Daomeng hanya dari Aliansi Bintang dan Federasi Teran. Di antara 7 monster tua konyol dari Federasi Teran, kecuali Kaisar dan 2 binatang buas tua yang berubah, 4 lainnya semuanya adalah manusia sejati. 3 pria dan 1 wanita, usia penampilan juga sekitar 60 tahun. Keempat orang ini seharusnya adalah dinasti abadi dari 2 kubu Teran, dan Istana Tianmeng dari Istana 10 Surgawi, dan kekuatannya juga bagus, semuanya adalah tahap akhir dari masa lalu, yang semuanya adalah urutan ke-7. Hanya pada titik ini, kita dapat melihat bahwa kekuatan keseluruhan Federasi Teran jauh lebih kuat daripada Aliansi Bintang. Mereka tidak hanya memiliki 7 gag absurd yang datang, tetapi juga 7 tahun terakhir dari penguasa 7 tingkat. Bahkan Kaisar, yang hanya kelas 1 dari zaman tertinggi, memiliki keluarga mekanik di tangannya. Begitu puluhan juta orang bergabung menjadi raksasa mekanik, mereka telah mengolah kekuatan mereka dan bahkan melampaui 7 langkah yang konyol, mencapai surga dan bumi setengah langkah sempurna agung 9 langkah. Dapat dikatakan bahwa di antara 7 monster tua yang konyol dari Federasi Teran, meskipun kultivasi Kaisar adalah yang terlemah, pada kenyataannya, kekuatan komprehensif di antara ke-7 sebenarnya adalah yang terkuat. Poin ini, dari 7 orang yang berkumpul saat ini, adalah yang pertama dari Kaisar, Anda dapat melihat 1 atau 2. Selain itu, kali ini Liga Tiandao dan tingkat tinggi dari Aula Sihir bekerja sama untuk berurusan dengan binatang surgawi dari mesin surgawi. Meskipun sudah ada banyak orang kuat yang absurd, ada lebih dari selusin patung, tetapi binatang surgawi telah berhasil memasuki dunia nyata. Lingkungan surgawi, dengan kekuatan-kekuatan ini saja, bahkan jika dikombinasikan dengan serangan, apakah ia dapat terus menambahkan cedera baru pada cederanya masih belum diketahui. Dalam keadaan seperti ini, 3 lautan darah Yesuan, penguasa kuil, jelas tidak akan bersembunyi, dan semuanya akan dipadatkan nanti. Dan, 2 raksasa mekanik dari Kaisar kedua Kaisar, yang semuanya adalah orang-orang dari seluruh keluarga mekanik, jelas akan muncul kembali dan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Teriaknya, petik 2, oh, sungguh, ini benar-benar terjadi. Dengan munculnya Kaisar 2, belenggunya berkedip dan dia melambaikan tangan. Dalam sekejap, ada kilatan cahaya, dan di kehampaan di depan puluhan miliar orang di depannya, mulai berkumpul. Jelas, ada juga harta karun yang sangat besar di tangan Kaisar 2. Seluruh pasukannya sangat besar. Sekarang ada keluarga mekanik yang beranggotakan hampir 80 juta orang, dan dia dibawa bersamanya. Pada saat ini, karena pertempuran terakhir dengan binatang surgawi akan segera tiba, pasukan mekanik ini juga dipanggil oleh Kaisar 2. Boom, gemuruh. Dengan sejumlah besar prajurit mekanik dalam bentuk binatang mekanik menyembur keluar, jatuh dalam kehampaan hampir 10 miliar mil. Suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar seperti gelombang pasang, menutupi seluruh bagian kehampaan. Pada saat pertama, Kaisar 2 mengeluarkan instruksi kepada pasukan umum mesin untuk memperluas fusi. Bagaimanapun, raksasa mekanik dari keluarga mekanik dapat dibentuk tanpa fusi, membutuhkan 7 integrasi. Dan itu akan memakan waktu lama. Jika menunggu hampir 80 juta pasukan untuk berintegrasi kembali, itu jelas tidak perlu. Seperti saat ini, binatang buas mekanik yang pertama kali dipanggil, segera setelah instruksi diterima, bergabung, dan udara virtual datang secara intensif ke suara mekanis kartu yang menjerit. Semua orang mekanik yang dipanggil keluar, 3, 2, berdekatan, berkumpul, dan bergabung satu sama lain, kecil. Setelah dupa semikolom, tidak ada lagi silau dari kekaisaran bekas, dan binatang buas mekanik yang terus-menerus dipanggil dalam kehampaan juga diselesaikan 2 kali dalam periode ini. Setelah 2 putaran integrasi, binatang buas mekanik asli lebih dari 80 juta, sekarang hanya ada lebih dari 800.000 kepala, tetapi tanpa kecuali, semuanya melonjak, yang terkecil, hampir sama dengan bintang abadi, seperti bintang raksasa, tetapi dari segi bentuk, itu masih binatang berbintang. Itu telah memiliki karakteristik berbagai binatang buas. Adapun kekuatan, keberadaan terlemah adalah keabadian Kaisar, keberadaan paling kuat, dan bahkan kepemilikan alam semesta. Karena, dan jumlahnya masih cukup banyak, lebih dari 1000. Namun, ini masih belum berakhir, dan ada beberapa integrasi. Petik 2, ledakan. Petik 2,
Gemuruh. Dengan perintah Kaisar II, gemuruh suara yang mengguncang bumi seperti gelombang pasang, dan suara gerakan mekanis yang intensif dan menjerit. Lebih dari 800.000 binatang buas mekanis, seperti 2 kali sebelumnya, berdekatan, berkumpul, dan bergabung satu sama lain. Dibandingkan dengan yang sebelumnya sebelum Tanah Terlarang Suseng, waktu fusi ketiga hari ini sedikit lebih pendek, tetapi juga berlangsung sekitar 10. Dalam sekejap mata, jumlah binatang buas mekanik yang telah melewati fusi kedua lebih dari 800.000 kepala berkurang 90%, dan hari ini hanya lebih dari 80.000. Tetapi setiap kepala sangat besar, tubuhnya hampir mengerikan, dan bentuknya juga berbagai binatang bertabur bintang. Ketika Anda melihatnya, itu tampak seperti monster prasejarah. Itu mengejutkan, dan, terlebih lagi, setelah fusi ketiga, hanya sekitar 80.000 kepala raksasa mekanik, yang terlemah di antara mereka, telah mencapai keabadian Kaisar, dan tubuh terkuat ada, bahkan mencapai lingkungan liar dan kuat, dan jumlahnya cukup besar, lebih dari 100. 4 fusi berikutnya lebih cepat, setelah semua, jumlah binatang buas mekanik setelah integrasi menjadi semakin sedikit. Dan, integrasi yang sama, Kaisar II selama waktu ini, pasti tidak ada latihan yang kurang, dibandingkan dengan ketika susu dilarang, itu pasti jauh lebih matang. Sesaat kemudian, fusi ketujuh telah selesai. Sebelumnya, di langit virtual alun-alun, lebih dari 80 juta suku mekanik telah menghilang. Sebaliknya, mereka adalah raksasa mekanik dengan 2 tubuh yang ukurannya tak tertandingi. Meskipun masih belum mencapai bentuk teroris besar dari binatang surgawi sejauh 400 juta mil, itu juga sekitar 300 juta mil, yang jauh lebih besar dari bintang raksasa rata-rata. Adapun atmosfer perbaikan dari 2 raksasa mekanik, mereka semua adalah kelimpahan dari kesempurnaan agung tingkat 9, yaitu surga setengah langkah. Pada titik ini, sudah ada 14 vulgar tua dan konyol di alam semesta dari alam semesta yang berlawanan. Dari aliansi bintang dan kirin merah, buaya 9 terpencil, darah kepala 9, dapeng langit biru, dan singa perang berdarah. Dan 6 janda terakhir dari Federasi Teran, serta Kaisar dan 2 raksasa mekanik sempurna tingkat 9 miliknya. Di mana, saya khawatir 3 lautan Dewa Yesuan belum dipanggil. Menghitung dia dan babi-babi tua, 4 raja, dan sekarang monster-monster tua yang konyol di kehampaan telah mencapai puncak 20. Di antara mereka, jalan surgawi setengah langkah agung sempurna 9 langkah yang konyol, ada lebih dari 8, sisi aula sihir, telah menempati 6. Dan begitu Yesuan akan memadatkan 3 lautan darah, kali ini, jumlah total monster konyol dengan binatang Tianji akan mencapai 22, yang mana jalan surgawi setengah langkah agung sempurna 9 langkah, ada 10. Hampir setengahnya, hanya, kuil setan yang telah menempati 8 dari mereka. Jajarannya mengerikan dan mewah. Dengan gelombang kedua Kaisar, seluruh keluarga mekanik yang berjumlah hampir 80 juta orang dipanggil, dan instruksi untuk integrasi dikeluarkan untuk pertama kalinya. Dalam waktu singkat, keluarga itu bergabung, dan kedua tubuh itu mendekati 300 juta. Demi kekuatan, dan mencapai tahap kesempurnaan agung 9 langkah yang konyol, yaitu, raksasa mekanik dari surga dan bumi setengah langkah, Yesuan berjongkok di tengah dingin, ada tindakan dalam sekejap. Hei, dengan suara ombak yang aneh, bentuk tubuh itu hanya menghancurkan langit berbintang dan seluruh tubuh runtuh. Dalam kehampaan, itu berubah menjadi lautan berdarah, dan menyebar dan menyebar. 100 mil jauhnya, raungan, petik 2, raungan, hei, pada saat berikutnya, dari 3 arah berbeda dari lautan darah yang luas ini, suara jeritan dan jeritan terdengar. Kemudian, di dalam darah laut yang tak terbatas, ada 3 sosok besar, langsung memetik tanah, dan itu adalah 3 iblis besar dari konjak kuno. Menit, jangan menjadi daging dan darah, yaitu, langit berbintang, dan tubuh tulang pipi, tanpa daging dan darah, hanya tulang pipi ungu emas, memperlihatkan napas ganas yang tak ada habisnya, sangat tak tertandingi. Pada akhirnya, itu adalah tubuh kabut hitam. Meskipun itu juga bentuk yang keras, tubuhnya adalah kabut hitam, dan bahkan sepasang kalajengking hanyalah 2 tenda, yang sangat aneh. Oleh karena itu, 3 lautan dewa langsung terkondensasi, dan napas yang diperbaiki tubuh itu menakjubkan, dan semuanya adalah kesempurnaan 9 langkah yang sakral dan sempurna, yaitu, lingkungan surgawi setengah langkah. Seperti, akibatnya,
hanya ada 8 kekuatan kehancuran di sisi aula sihir. 3 darah laut, 4 raja, dan selama periode ini juga akan menunjukkan darah tubuh, dan sekarang babi raksasa dari raksasa panda. 8 orang, semuanya adalah keberadaan surgawi setengah langkah. Di seberang langit, ada juga Star Alliance dan Scarlet Kirin, Nine Screwed Crocodile, Nine Head Blood, Blue Sky Dapeng dan Blood War Lion. 6 veteran akhir dari Federasi Terran, dan Kaisar I dan 2 raksasa mekanik sempurna tingkat 9 miliknya. Melihatnya, totalitas iblis dan aliansi surgawi kali ini dengan binatang surgawi telah mencapai total 22 raksasa. Di antara mereka, surga setengah langkah sempurna tingkat 9 akan memiliki 10, hampir setengah, susunan. Kengerian dan kemewahan toleransi, itu mengerikan. Bisa, meski begitu, para gek tua yang konyol yang hadir masih memiliki tampilan yang bermartabat. Meskipun tidak ada seorang pun yang berbicara, seluruh bagian kekosongan itu diselimuti kabut tak terlihat, yang sangat menindas. Melihat ke depan, bagian belakang medan bintang Tianji, pasukan Tian Daomeng dan Aula Sihir akan segera mengevakuasi semua anggota. Bagaimanapun, mereka dievakuasi dengan kecepatan penuh, tetapi jarak virtual sekitar 100 miliar mil tidak terlalu jauh. Raungan, raungan, di seberang langit, dengan suara dengkuran jalan yang rendah dan tertekan, 5 orang aneh konyol dari aliansi bintang dan 9 buaya suci semuanya menunjukkan darah mereka, dan setidaknya panda. Ketidakjelasan dari ketidakjelasan itu begitu kuat sehingga sangat kuat. Di antara 7 monster tua konyol dari Federasi Terran, keberadaan darah binatang buas di kedua tubuh juga menunjukkan darah dan tubuh. Satu adalah beruang yang kejam, yang lain adalah kalajengking hijau, dan tubuh memiliki 40 juta besar, dibandingkan dengan 3 lautan Dewa Yesuan, hanya lingkaran kecil. Keempat orang lainnya ditinggalkan, dan masing-masing dari mereka telah mengorbankan perang dan harta perang, yang semuanya konyol dan berharga, menuangkan tirai tipis dan menutupi seluruh tubuh. Bahkan Kaisar, bagian atas kepalanya digantung dengan penggaris giok biru, yang membuat Yesuan agak terkejut. Dia tidak menyangka kehidupan mekanis Kaisar II, tetapi dia juga bisa mengorbankan senjata ajaib, merindukanmu. Giok biru ini harus diubah secara khusus oleh Kaisar II. Mengenai kekuatannya, ia memiliki peran yang unik. Itu masih belum diketahui saat ini dan tidak dapat dilihat sama sekali, dan di sisi Tian Daomeng, keempat raja tidak membutuhkan senjata ajaib, dan babi-babi tua itu juga bertarung melawan 2 pasang kuku hitam dan kuncir seperti cambuk raksasa. Itu adalah 3 lautan Dewa Yesuan, tubuh daging dan darah dengan keras membalikkan tangannya, tangan kanan langsung memiliki tongkat dewa, dan dia sendirian di bahunya, terlihat bebas dan mudah dan mendominasi. Kabut hitam dikelilingi oleh pita, yang berbentuk energi. Itu berwarna-warni dan berwarna-warni, dan melilit tubuh dan anggota badan selama beberapa kali. Itu jelas merupakan api 9 warna di dalam Sennong Baoding. Hanya, dari sudut pandang ini, Sennong Baoding jelas ditugaskan ke tangan kabut hitam, dan satu-satunya hal yang disajikan adalah lautan api 9 warna di dalam Baoding. Tetapi jika diperlukan, tubuh kabut hitam dapat dikorbankan oleh Baoding, melakukan perjalanan ke kaki, menggunakannya sebagai cetakan kipas atau palu raksasa, langsung menghancurkan. Itu adalah tulang kering, tetapi tangannya kosong. Ini adalah Yesuan dengan sengaja, karena pertempuran ini, ketergantungan terbesarnya, pukulan paling kuat yang akan digunakan pada saat yang paling kritis, akan bertanggung jawab atas tulang sakral. Petik 2. Anda, Liga Tiandao dan Aula Besar Iblis, telah sepenuhnya menarik diri dari bintang Tianji. Mengenai nafas binatang surgawi, orang tua itu telah menangkap. Setelah setengah hari berlalu, Kaisar II menoleh untuk melihat ke arah yang jauh di belakangnya, dan segera mendapatkan kembali penglihatannya, menyapu sekelompok orang aneh konyol yang telah berkumpul di kehampaan. Saat dia berbicara, dia telah mengalihkan pandangannya ke sisi yang jauh dan mengangkat jarinya. Di arah ini, langit imajiner di luar 30 miliar mil, lubang hitam yang tidak mencolok binatang surgawi, berjongkok di dalam. Petik 2. Untuk semua yang terjadi di luar lubang hitam, Kaisar Yi pasti sudah merasakannya, tetapi sekarang, aku telah memimpin pasukan untuk memasuki wilayah Tianji, dan sudah 3 atau 4 hari sebelum dan sesudahnya. Seluruh klan Tianzu telah dihancurkan, tetapi dia masih tidak pernah muncul. Kaisar berjongkok di tengah dinasti Han melintas, situasi ini agak aneh. Jika tidak ada kecelakaan, cedera binatang surgawi harus dipulihkan sepenuhnya. Jika tidak,
dia tidak akan mau membayar harga seluruh pasukan surgawi. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit gigiku. Dengan kata lain, waktu kita tidak banyak. Begitu dia benar-benar pulih dan kemudian mengambil inisiatif untuk meninggalkan bea cukai, maka perbaikan binatang surgawi akan kuat di surga yang sebenarnya. Jika aku ingin menciptakannya kembali, aku khawatir itu sama saja dengan orang bodoh dan mimpi, kemungkinannya kurang dari 20%. Berbicara tentang ini, Kaisar menamparkan wajahnya dan menoleh ke kerumunan untuk memindai lingkaran lagi. Kemudian dia mengambilnya, apakah kalian semua siap? Jika tidak ada masalah, orang tua itu akan menembak sekarang, 2 dari keluarga mekanik. Raksasa mekanik yang hebat akan menggunakan metode rahasia untuk mengeringkan lubang hitam di depan langit dengan gelombang elektronik yang unik. Jadi, binatang surgawi akan dipaksa untuk bergegas keluar dan keluar terlebih dahulu. Jika tidak, kekosongan bagian dalam lubang hitam ini akan menjadi tidak teratur. Dalam hal ini, begitu aku menunggu serangan lain, lubang hitam akan runtuh sepenuhnya, dan dia bersembunyi di dalam lubang hitam. Di dalam, begitu lubang hitam runtuh, ia akan dibuang ke dalam kehampaan. Atau, ia juga akan memperparah cedera karena kekuatan hukum saat lubang hitam runtuh. Hanya keluar paksa adalah pilihan terbaik. Dan ini, bagi saya, berarti pertempuran besar akan segera terjadi. Situasinya memang seperti itu, waktunya sangat ketat, semua orang sangat menyadari, saat ini, tentu saja tidak akan ada lagi yang keberatan. Kaisar II menarik kembali pandangannya dan mengangguk tanpa suara. Kemudian, matanya menatap lubang hitam kecil yang berada puluhan miliar mil di depan. Ye, Suan Mo Yu 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 Yu, raungan, oh. Pada saat berikutnya, di garis depan kehampaan, 2 raksasa mekanik dengan ukuran hampir 300 juta mil, dan raungan dan teriakan yang mengamuk di belakang, diikuti oleh suara dengungan bernada rendah. 2 gelombang suara aneh seperti sisik gelombang berputar-putar dari tubuh kedua raksasa mekanik ini. Mereka bergabung bersama dan berkedip menuju lubang hitam kecil puluhan miliar mil di depan. Lubang hitam diselimuti dalam sekejap mata. Dikatakan sebagai lubang hitam kecil, tetapi diameternya masih sekitar 500 juta mil. Ini hanyalah pintu masuk ke lubang hitam. Setelah masuk, ruang di dalamnya pasti lebih besar. Tetapi lubang hitam kehampaan semacam ini selalu menjadi yang paling tidak stabil. Itu adalah ledakan energi biasa, yang dapat berdampak besar pada struktur lubang hitam. Jika tidak bagus, itu akan runtuh. Seperti jika ini terjadi, bahkan jika ada lingkungan surgawi, bahkan jika tidak ada bahaya untuk bertahan hidup, kemungkinan cedera serius ada. Jika dibuang ke aliran kekosongan yang tak berujung dan tidak dapat menemukan jalan kembali, maka hasilnya tidak jauh berbeda dari kejatuhan yang sebenarnya. Dalam keadaan normal, ini masih terjadi. Saat ini, 2 raksasa mekanik, yang terdiri dari seluruh keluarga mekanik, juga ditembak pada saat yang sama, dan metode rahasia digunakan untuk menutupi seluruh pintu masuk lubang hitam dengan gelombang kekuatan elektronik khusus. Situasinya jelas lebih buruk. Saat ini, saluran masuk lubang hitam yang awalnya stabil, dalam sekejap, ada gelombang sisik ikan yang halus, dan itu menjadi semakin kacau, dan suara dengungan rendah dan rendah terus ditransmisikan, dan frekuensinya menjadi semakin mendesak. Kaisar I, jika kamu tidak keluar lagi, orang tua itu akan menyerang. Pada saat ini, Kaisar II, yang tidak pernah berbicara lagi, telah berkedip di tengah momen. Suara para dewa terdengar, dan diperkenalkan ke dalam lubang hitam yang berada di depan kekacauan. Situasi di luar lubang hitam pasti sudah Anda ketahui. 22 monster tua yang konyol, termasuk 10,5 langkah, berkumpul di sini. Dalam pertempuran ini, Anda akan menghadapinya, atau terluka oleh kekuatan aturan lubang hitam yang runtuh, atau langsung diasingkan ke aliran-aliran turbulen yang tak berujung. Hanya ada 3 pilihan ini, dan pertimbangan Anda hanya 3 tingkat bunga. Setelah 3 tingkat bunga, lelaki tua itu akan memerintahkan 2 raksasa mekanik untuk mengambil tindakan penuh. Di bawah serangan itu, lubang hitam kecil tempat Anda bersembunyi ini pasti akan runtuh. Hei, Kaisar, suara para dewa kedua baru saja jatuh, dan di lubang hitam kecil di luar puluhan miliar mil di depan, ada suara yang mengerikan. Suara siulan jalan tajam dan tajam, seperti banyak logam tajam dan keras yang bergesekan, memberikan rasa dingin di kulit kepala untuk diledakkan. Seperti, suara logam ini secara alami berasal dari binatang surgawi. Dalam suara siulan,
ada kebencian yang tak berujung, dan ada rasa kelelahan yang samar-samar terdeteksi. Jelas, cedera yang sebelumnya diderita binatang surgawi dalam petir surga belum sepenuhnya pulih. Belum lagi apapun untuk menstabilkan alam. Sekarang, di masa lalu, meskipun dia sudah menjadi pembangkit tenaga surgawi sejati, tetapi karena wilayahnya belum stabil, kerusakan petir belum dipulihkan. Oleh karena itu, bahkan jika kekuatan tempur yang dapat dikerahkan dapat mencapai langit dan bumi yang sebenarnya, itu pastilah surga yang paling lemah. Karena alasan ini, Kaisar pada saat ini akan sangat tidak mau, bahkan dalam kengerian jeritan yang dipaksakan untuk dikirim, ada kebencian tak berujung yang tebal dan tidak mampu dibuka. Namun, seperti yang dikatakan Kaisar II, bahkan jika hati tidak berdamai, dalam menghadapi situasi saat ini, dia hanya dapat dipaksa untuk menghentikan penyembuhan, dan secara paksa keluar, tidak. Kemudian, begitu lubang hitam kecil tempat dia bersembunyi diserang dan runtuh sepenuhnya, kekuatan hukum kekosongan yang kacau di lubang hitam itu juga akan membuatnya trauma, juga. Atau dia langsung diasingkan ke aliran turbulensi yang tak berujung, dan sangat mungkin dia akan benar-benar kehilangan jalannya ke bintang-bintang dan tidak akan pernah kembali. Kedua hasil ini tidak tertahankan bagi Kaisar Yi. Sebaliknya, dia lebih rela melepaskan 22 monster konyol yang telah berkumpul di luar lubang hitam kecil itu. 1. Aspeknya adalah kepercayaan diri yang kuat dari dirinya sendiri. Di sisi lain, setidaknya, nasib ada di tangannya sendiri. Sebagai eksistensi yang telah memasuki surga yang sebenarnya, Kaisar jelas tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Ada sedikit minat dalam pilihan nasib. Petik 2. Ledakan. Petik 2. Gemuruh. Hampir pada saat berikutnya setelah suara siulan itu, sebuah lubang hitam kecil dalam jarak puluhan miliar mil di depan, tiba-tiba terjadi ledakan yang mengejutkan. Ini adalah pintu masuk lubang hitam kecil yang telah sepenuhnya kacau di bawah frekuensi gelombang elektronik khusus dari dua binatang raksasa dari keluarga mekanik. Dengan sejumlah besar retakan kekosongan, yang berpusat di pintu masuk lubang hitam, seperti jaring laba-laba yang padat, ia menyebar dengan cepat menuju kekosongan di sekitarnya. Sosok besar juga bergegas keluar dari lubang hitam. Namun, Yesuan akrab dengan binatang surgawi yang tak tertandingi. Raksasa mekanik ini adalah hasil dari integrasi lebih dari 8 juta orang yang ditinggalkan oleh Kaisar dan seluruh keluarga Tianji. Ketika, pada saat itu, Yesuan pertama kali menyerang lapangan bintang Tianji. Raksasa mekanik ini sepenuhnya terintegrasi, yang menyebabkan guntur surga dan baptisan laut guntur biru. Sejak saat itu, ia secara resmi memasuki surga dan bumi. Di langit kekosongan ini, benar-benar sudah menjadi kehadiran yang kuat. Hanya karena ukurannya, ia telah menjadi raksasa sejauh 400 juta mil. Orang itu berdiri, 3 kaki dan 6 lengan. Tengkoraknya berbentuk sarang lebah dengan banyak sisi. Sisi-sisi ini jelas moncong, dan mereka dapat meledakkan kolom cahaya energi senjata dalam 360 derajat. Bahkan jika itu adalah pertempuran sebelumnya dengannya, dalam tangan yang pendek dan tergesa-gesa, Yesuan tidak pernah melihat binatang surgawi seperti sarang lebah. Kepala besar itu meluncurkan serangan energi. Faktanya, raksasa mekanik besar hanya berukuran 400 juta, dan tidak perlu menggunakan serangan energi tembakan. Bahkan jika itu hanya pukulan sederhana, itu dapat membuat angin berubah. Pada saat ini, saat bentuk tubuhnya bergegas keluar, kekosongan berkumpul, 22 sosok yang sudah siap untuk pergi, dan mudah untuk menyerbu masuk pertama kali. 22 sosok, semuanya kuno dan tertinggi. Di antara mereka, bahkan ada 10,5 langkah dari keagungan 9 langkah, tetapi meskipun demikian, semua orang bergandengan tangan untuk melawan binatang surgawi, tetapi mereka masih tidak berani memiliki reservasi setengah poin. Dari tubuh surgawi benda surgawi muncul, dan semua orang di tengah kilatan es dari kilatan kecepatan tersapu keluar saat itu, semua orang telah mendorong kekuatan tubuh ke ekstrim. Raungan, 22 Supreme kuno. Bagaimana dengan itu? Di hadapan surga yang sebenarnya, yang disebut absurditas, tetapi semut. Pada saat itu, ketika bentuk tubuh meledak dari pemboman, lubang hitam kecil yang runtuh sepenuhnya, orang-orang berkepala 3 dan berlengan 6 berdiri, dan binatang buas raksasa dari tubuh panda, yang berjarak 400 juta mil, mengeluarkan raungan yang mengerikan ke kepala. Suara para dewa terdengar dari dalam tubuh, mengungkapkan dunia kesombongan, dan kesombongan dunia, bahkan jika ada 10 penyempurnaan besar tingkat ke-9 yang absurd,
apa keadaan surgawi setengah langkah. Di bawah surga yang sebenarnya, itu adalah setengah langkah, dan Anda tidak akan pernah menyesali dewa. Hari ini, semua keberadaan di sini, tanpa kecuali, semuanya jatuh ke sini, oh. Ledakan, setelah kegilaan itu, binatang raksasa bertubuh panda, 400 juta mil, bergegas menuju dua raksasa mekanik di depannya. Tidak ada tindakan mewah, hanya lengan 6 logam seperti pilar raksasa, mengangkat dua bagian depan, bersama dengan dua raksasa mekanik, ketika dada terbanting. Ledakan, hei, dua, tinju meledak, bahkan jika ada 2 miliar mil jauhnya, dan ada ledakan yang mengejutkan di kehampaan. Dua lubang hitam dengan diameter sekitar 100 juta mil muncul langsung pada dua raksasa mekanik. Alam semesta beberapa miliar mil pertama jauhnya. Ini jelas berarti bahwa kekuatannya terlalu keras, dan sebuah pukulan meledak, langsung meledakkan ritme lubang hitam di kehampaan. Selain itu, dua lubang hitam berongga ini dengan diameter hanya sekitar 100 juta mil tidak diam di kehampaan, dan mereka bergerak, dan kecepatannya sangat cepat. Sekilas, rasanya seperti bagian belakang dari dua lubang hitam kecil ini, dan ada dua kekuatan teroris tak berujung yang agung, yang digunakan sebagai sarung tangan. Dua lubang hitam, satu di kiri dan satu di kanan, dipisahkan oleh ruang virtual sekitar 5 atau 6 miliar mil, adalah dua raksasa mekanis dari keluarga mekanis. Lihat, jika kengerian dan kekuatan yang tak tertandingi, jika mereka saling berdekatan dan sepenuhnya meledak di dada, Kaisar akan menghancurkan dua monster mekanis dari penguasa 9 langkah, bahkan jika mereka tidak akan jatuh, saya khawatir mereka akan terluka parah di tempat. Jika itu hanya tatap muka, cukup dua pukulan di udara, 2,5 langkah akan hancur menjadi cedera serius. Keberadaan lain yang sedang dipukul di sekitar kehampaan, saya khawatir pertama kali akan takut mati. Ambil risiko, tidak lagi memiliki hati untuk bertarung, dan kemudian memilih untuk berbalik dan melarikan diri. Kurang, dalam pandangan Yesuan, di antara 5 lelaki tua dari aliansi bintang, kecuali singa penghisap darah, itu sedikit lebih keras, atau sedikit seperti harimau, tidak takut mati. Keempat lelaki tua itu, yaitu Scarlet Kirin, 9 hantu, 9 kepala darah, dan King Tian Dapeng, pasti akan menjadi yang pertama berbalik dan melarikan diri. Yesuan kecil ini cukup tidak pasti, karena pemandangan serupa telah terjadi terlalu sering. Sebelumnya, keempat lelaki tua ini hanya dianiaya oleh Yesuan, dan bahkan pada dasarnya tidak ada bahaya bagi kehidupan mereka. Bahkan hasil yang paling serius hanyalah cedera serius. Namun meskipun demikian, mereka telah melarikan diri lebih dari sekali. Seperti, hari ini, menghadapi binatang surgawi yang dapat membunuh mereka, keberadaan sejati lingkungan surgawi, dengan pandangan ke depan yang memalukan, dan melarikan diri dari telapak kaki, sama sekali tidak terduga. Jika demikian halnya, perang hari ini tidak akan memiliki kesempatan untuk mengenai binatang Tianji. 1. Setelah akhir ini berakhir, itu akan berakhir di masa lalu, apakah itu 3 kekuatan koalisi utama yang membentuk aliansi surgawi, atau aula sihir di tanah terlarang Suseng, menunggu mereka, itu akan seperti hari terakhir balas dendam gila. Akibatnya, Yesuan tidak mampu membelinya. Dan, saat ini, dalam menghadapi binatang surgawi yang mengesankan, meskipun dia masih tidak dapat memastikan bahwa dia dapat terluka parah, tetapi hanya untuk 2 lubang hitam kecil dari 2 binatang raksasa mekanis Kaisar Erzao, Yesuan masih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan. Setidaknya, Anda dapat membantu kedua binatang mekanis ini, cobalah untuk mendapatkan waktu untuk melarikan diri. Petik 2. Panggil. Saat pikiran melayang, suara udara yang tajam dan tak terkatakan pecah, dan kabut hitam yang masih berada di luar puluhan miliar mil langsung ditransposisi di bawah kilatan belenggu. Di dalamnya, Kan berhenti di depan 2 raksasa mekanik di depan 1 miliar orang. Pada saat ini, jarak antara 2 gua bintang kecil yang datang dari sisi yang berlawanan dan tubuh kabut hitam hanya 2 miliar. Ambil. Kecepatan lubang hitam kecil itu begitu cepat sehingga mereka akan mengenai dada raksasa mekanik dalam 2 derajat tercepat, dan menurut deduksi Yesuan, kedua raksasa mekanik itu sangat besar dan dekat dengan kengerian besar sejauh 300 juta mil. Bentuk tubuh, untuk sepenuhnya menghindari lubang hitam kecil di wajah, setidaknya 3 bunga. Artinya, jika tidak ada kabut hitam untuk ditembak, untuk mendapatkan sedikit waktu yang cepat bagi mereka, hanya 2 raksasa mekanik ini sendiri, sama sekali tidak dapat dengan mudah menghindari 2 lubang hitam kecil yang mengenai dada.
Begitu mereka meledak di dada, konsekuensinya hampir sama, meski cederanya tidak serius. Oh lala, pada saat inilah, dengan gerakan teleskopik kabut hitam, pita 9 warna yang telah melilit tubuh selama beberapa kali itu benar-benar runtuh pada saat ini, tetapi hanya sedikit berkurang, dan berubah menjadi satu. Lautan api 9 warna yang luas dan polos dari kanopi adalah raksasa sepanjang 1 miliar kaki, dan 2 lubang hitam kecil yang berasal dari pemboman berada di sisi lain dari lautan api 9 warna itu, dentuman. Tanda seru petik 2, gemuruh. Ledakan yang mengejutkan itu berdering di saat berikutnya. Di depan, barisan, seluruh lautan api 9 warna yang menyelimuti kekosongan 1 miliar mil, segera memicu gelombang kengerian. 2 lubang hitam kecil itu bergegas ke lautan api, meskipun energinya keras, tetapi di bawah kekuatan kengerian lautan api 9 warna, ia ditelan dan ditelan dengan kecepatan yang mengerikan. Segera setelah 2 lubang hitam kecil itu, kesadaran elektronik Kaisar Yi, yang didorong oleh kekuatan pendorong, harus dihentikan di tepi lautan api 9 warna. Baik itu pengetahuan tentang daging dan darah, atau kesadaran elektronik kehidupan mekatronik, begitu menyentuh lautan api 9 warna, ia akan ditelan. Seperti, binatang Tianmu hari ini awalnya terluka dan belum pulih sepenuhnya. Bahkan jika itu adalah sejumlah kecil kesadaran elektronik, Kaisar tidak mau melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Oleh karena itu, tembakan ini hanya bisa berakhir dengan tiba-tiba. Dalam sekejap, kesadaran tak kasat mata di balik lubang hitam kecil itu seperti air pasang, dan ia menyerbu ke dalam 2 lubang hitam kecil di lautan api 9 warna dalam napas pendek. Di dalamnya, ia ditelan oleh mayoritas, dan gelombang api yang baru saja mulai naik dengan cepat mereda. Oh lala, berteriaklah. Pada saat ini, dengan suara ombak yang mengerikan, kemuliaan yang tak berujung, dan lautan api 9 warna yang sepenuhnya menelan energi lubang hitam, juga mengembun dalam sekejap, berubah menjadi sabuk 9 warna yang sempit dan sempit. Seperti ular, sekali lagi melilit tubuh besar kabut hitam, panggil. Panggil, gemuruh, suara tajam udara pecah, dan lautan api 9 warna yang menelan lubang hitam kecil langsung mengembun dan terbentuk kembali menjadi pita 9 warna, melilit tubuh kabut hitam, dan integrasi semua suku keluarga mekanik. Kedua raksasa mekanik juga keluar, dan mereka membelah bola dari kiri dan kanan ke binatang surgawi. Kedua raksasa mekanik semuanya adalah adegan surgawi setengah langkah dari kesempurnaan agung 9 langkah yang konyol. Pada saat ini, amarah ditinju keluar, dan kekuatan jalan dapat dibayangkan. Meskipun tidak seperti pukulan binatang surgawi sebelumnya, sebuah lubang hitam kecil dengan diameter ratusan mil langsung meledak di kehampaan, dan didorong ke depan oleh kekuatan tinju, tetapi juga menghancurkan kehampaan, dan 2 badai tak terlihat tiba-tiba muncul, tersapu. Raungan, petik 2, hei, kamu, jangan pegang tanganmu, lakukan pukulan penuh. Keadaannya tidak stabil, selama dia menderita beberapa luka, sangat mungkin untuk jatuh ke langit. Bertarung, oh, dan, pada saat yang sama, orang lain juga berteriak dan berteriak ke segala arah, dan pergi jauh-jauh untuk mengepung binatang surgawi. Ukuran tubuhnya terlalu besar, cukup untuk memiliki populasi besar 400 juta mil, bahkan jika 22 monster tua yang konyol diserang dari semua sisi, itu tidak ramai. Warna darah Kirin membuka mulutnya dan menyemburkan api sihir unicorn hitam berdarah. Diameternya 1.000.000 mil. Pada saat ini, gunung berapi itu hilang, dan kekosongan itu meleleh dan menghantam kaki binatang surgawi itu. 9. Buaya jin itu penuh dengan cakar, dan bentuk tubuhnya masih dipisahkan oleh puluhan miliar raksasa. Di kekosongan di depan, cakar buaya hitam 1.000.000 mil ditampilkan, dan bahu binatang surgawi itu hancur. Gigitan, singa berdarah menari-nari berdarah dan menggeram, dan pada saat yang sama, ada juga cahaya energi berdarah raksasa yang bergegas pergi di mulut, memancarkan amarah yang ganas dan ganas, seolah-olah akan meledak kapan saja. Datanglah, sejak kuil yang indah dari kuil yang indah dan beruang yang ganas, beruang suci baru saja melemparkan teleportasi langsung ke puncak binatang surgawi. Zhang sebelumnya akan mengolesi bagian belakang binatang surgawi, dan yang terakhir akan meledakkan binatang surgawi seperti sarang lebah. Kepala yang besar, itu adalah 2 kaisar dan 4 veteran terakhir dari kedua kubu. Mereka juga mengorbankan perang dan harta perang mereka sendiri. Serangan dicurahkan, dan posisi yang berbeda dari tubuh binatang buas yang besar diambil. Bahkan babi tua itu pun, setelah mendesah panjang,
langsung menghantam tulang rusuk kanan binatang surgawi itu. Orang itu berdiri, sepasang kaki depan hitam seperti palu raksasa, menghantam ke bawah, ke empat raja itu. Mereka juga bergegas ke posisi yang berbeda, dan masing-masing dari mereka menghantamkan tinju mereka. Pada saat yang sama, sayap di belakang mereka bergetar hebat. Sama seperti pisau yang disilangkan, mereka masih belum jatuh ke tubuh binatang surgawi itu. Merobek sepotong besar kehampaan, kekosongan tak berujung dan turbulensi seperti badai. Darah dan daging dari 3 avatar laut darah Yesuan sangat ganas, dan di tengah hawa dingin, ada tongkat berdarah di bahunya, dan dia membanting ke dada binatang surgawi itu. Panggil, di sisi kabut hitam, baru saja kembali, 9 pita warna-warni yang melilit lingkaran itu juga terpacu, seperti langit berbintang, terjerat dengan 6 lengan raksasa binatang surgawi. Ada 9 dapeng berdarah dan langit biru yang paling licin. Mungkin karena kekuatan kultivasi mereka sendiri yang paling lemah, kedua lelaki tua ini jelas tidak ada hubungannya dengan kedekatan binatang Tianji. Sebagian besar dari mereka telah melakukan yang terbaik di dalam hati, siap untuk mengolesi kaki dan berbalik untuk melarikan diri. Meskipun sosok kedua pria itu bergegas keluar bersama semua orang, tetapi itu tidak terlalu dekat dengan tubuh besar yang mengerikan dari binatang surgawi itu, dan telah berhenti tiba-tiba setelah 10 miliar mil. 9 kepala dahak berdarah baru saja menyemprotkan panah darah di mulut, langsung melintasi miliaran kekosongan, dan menembak rompi belakang binatang surgawi itu. Dan King Tian Dapeng dengan panik membanting sayap Peng. Dalam sekejap, mudah untuk menyemburkan lautan hujan bersayap musang seperti biru, dan membungkusnya di sekitar tengkorak binatang surgawi. Namun, selain kedua lelaki tua ini, 3 kalajengking berdarah Yesuan terpisah satu sama lain. Pada saat ini, mereka tinggal di kehampaan dalam puluhan miliar mil. Tangan kanannya berayun, energi ganas yang tak terlihat, langsung meledak. Alasan mengapa tubuh sakral tidak dekat adalah hasil dari niat Yesuan yang disengaja. Seperti hari ini, meskipun binatang Tianji menghadapi pemboman gabungan dari 22 burung nasar, ia telah memasuki surga yang sebenarnya, bahkan jika cederanya belum pulih sekarang, dan setelah berlalunya guntur Tiandao, belum lama ini alam terobosan belum stabil. Tetapi, Yesuan pernah secara pribadi mengalami kekuatan mengerikan dari langit dan bumi yang sebenarnya di Hong Kong dan kehampaan. Jadi meskipun dia tidak memiliki banyak harapan untuk upaya bersama dari 22 monster tua yang konyol itu. Kerangka, alasan mengapa tulang-tulang itu tertinggal di kejauhan puluhan miliar mil adalah untuk mencegah kecelakaan yang tidak disengaja. Pada saat ini, avatar sakral tampaknya santai. Tampaknya itu sama baiknya dengan 9 dewa dan langit biru Dapeng. Saya terlalu siap untuk mengambil persiapan jangka panjang, tetapi faktanya, semua kekuatan di tubuhnya telah didorong ke ekstrim. Begitu kecelakaan ini terjadi dalam usaha patungan apapun, tulang pipi akan segera meluncurkan pengetahuan, pertama kali, sepenuhnya sembuh. Yang disebut pukulan pengetahuan ini, mengacu pada haluan langit. Dalam pertempuran dunia kuno yang meruntuhkan seluruh dunia hutan belantara, kekuatan supernatural ini ditampilkan. Di tangan hutan belantara malam, dan hampir semua mata hijau hutan belantara ditembakkan ke dalam kehampaan, dan akhirnya terluka parah. Seperti, avatar sakral hari ini juga merupakan pemandangan surgawi setengah langkah dari kesempurnaan agung tingkat ke-9 yang konyol. Itu sama dengan perbaikan malam kuno yang hancur dari perang tahun itu. Bahkan jika ada celah, sama sekali tidak ada banyak. Jika itu adalah penggunaan busur suci dari kekuatan suci ini, penuh kekuatan, belum lagi cedera serius binatang buas, bahkan jika ditembak oleh anak panah, sangat mungkin untuk jatuh. Hanya, ya, jika tidak dipaksakan, Yesuan tidak mau mengekspos kekuatan gaib ini sekarang, jadi dia akan memilih untuk menggunakannya sebagai obat terakhir. Ledakan, booming, ini, semua berlangsung lama, tetapi pada kenyataannya, pengepungan aneh yang tidak masuk akal selama 22 tahun terhadap binatang surgawi, meskipun situasinya berbeda, tetapi kecepatannya semua cepat dan tak tertandingi, takut bahwa batu cahaya listrik tidak cukup untuk menggambarkannya. Dalam sekejap mata, desas-desus gemuruh yang mengguncang bumi datang, dan serangan dari 25 kesalahan konyol itu semuanya menghantam tubuh mengerikan binatang surgawi, Panda, 400 juta mil jauhnya. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah bahwa saat raungan keras itu terdengar, masih ada serangkaian suara dengungan bernada rendah, dan posisi benda langit yang diserang tiba-tiba menjadi ganas. Cahaya,
tirai cahaya keemasan dengan berbagai ukuran. Ini jelas merupakan perisai cahaya pertahanan binatang surgawi, yang dapat muncul di mana saja di tubuh besar itu kapan saja dan di mana saja. Dan, pada saat ini, dengan kondensasi perisai cahaya kecil ini, semua serangan yang mengenai tubuh, kekuatannya langsung melemah. Boom. Booming. Hei, dalam sekejap mata, desas-desus gemuruh yang mengguncang bumi datang, dan serangan dari 25 kesalahan konyol itu semuanya menghantam tubuh mengerikan binatang surgawi, Panda, 400 juta mil jauhnya. Tetapi, pada saat yang sama, lokasi serangan pada tubuh benda langit itu tiba-tiba terpancar dengan keras, dan tirai cahaya keemasan dengan berbagai ukuran terungkap. Ini adalah perisai cahaya pertahanan binatang surgawi itu. Dengan kondensasi perisai cahaya, semua serangan yang mengenai tubuh benda langit itu, kekuatannya langsung melemah beberapa. Pada saat ini, semua orang tercengang dan wajah mereka mandek, dan seluruh hati tenggelam ke lembah. Meskipun ada banyak binatang buas yang sunyi dan aneh dari binatang surgawi, ada 22 monster suci, tetapi bagaimanapun juga, binatang surgawi telah memasuki langit dan bumi yang sebenarnya, dan semua orang telah bergandengan tangan untuk membombardir mereka. Bahkan jika mereka melakukan yang terbaik, mereka tidak memiliki banyak kepercayaan pada mereka. Itu telah dipukul dengan keras. Saat ini, serangan yang jatuh ke tubuh besar mereka telah dicegat oleh perisai cahaya pertahanan yang tiba-tiba muncul dalam sekejap mata. Bagaimana cara bermain? Orang-orang, ketika sebuah keluarga memukul tinju dan tidak ada yang menerimanya, mereka hanya bisa menarik dan menghindarinya. Jika tidak, jika mereka dilewati, mereka mungkin terluka, dan serangan yang mereka semua hantam semuanya, dan mereka semua jatuh di tubuh yang lain. Kekuatannya dilemahkan oleh perisai cahaya pertahanan. Itu tidak berani mengatakan bahwa itu tidak menyakitkan, tetapi itu jauh dari mencapai tingkat cedera. Yang berbeda ini adalah ritme yang tak tertandingi. Otak, setidaknya setengah dari 22 monster tua konyol yang melontarkan pikiran-pikiran ini di laut dan bergandengan tangan dengan semua upaya mereka, merasakan keputusasaan, dan seluruh hati langsung menjadi dingin. Petik 2. Raungan. Hei, aku sudah siap untuk mengambil waktu untuk melarikan diri dan bersiap menghadapi dewa berkepala 9 dan dapeng langit biru bereaksi paling cepat, hampir pada saat yang sama ketika perisai cahaya pertahanan muncul di mana-mana di benda langit, kedua lelaki tua itu melompat dan bersandar. Ada kesombongan yang mengerikan dan teriakan di rambut. Kemudian, tanpa ragu-ragu, kamu berbalik pada saat yang sama. Ini jelas ritme yang harus segera diambil. Hei, apakah ini serangan gabunganmu? Semut adalah semut, berdiri di sini untuk membuatmu keras, dan kamu tidak dapat menggerakkan tuan. Hampir pada saat yang sama ketika kedua lelaki tua itu, dewa berkepala 9 dan Dapeng King Tian berbalik, tubuh besar itu meledakkan binatang surgawi dengan kelompok cahaya energi yang kuat, dan juga mengeluarkan teriakan yang menakutkan, Kaisar. Suara para dewa yang mengungkapkan makna tiran yang tak ada habisnya juga seketika dan tak berujung. Dalam 100 miliar mil, kekosongan alam semesta bergetar, seolah-olah kekuatan surga terwujud. Oh, kemudian, suara dengungan bernada rendah terdengar. Tubuh hewan itu sangat besar, dengan populasi 400 juta mil. Orang itu berdiri, 3 kaki dan 6 lengan. Kepalanya berbentuk sarang lebah, dengan banyak sisi. Sisi-sisi ini jelas moncong, dan kebanyakan dari mereka bisa 360 derajat. Semua aspek sinar energi pemboman. Namun, bahkan jika itu adalah pertempuran sebelumnya dengannya, dalam serbuan yang berumur pendek, Yesuan tidak pernah melihat kepala raksasa seperti binatang buas itu meluncurkan serangan energi. Tetapi saat ini seperti kepala sarang dengan sejumlah besar sisi, tetapi tiba-tiba dengan suara dengungan rendah yang tiba-tiba, tenda emas yang tajam itu melotot dengan keras, yang membuatnya tidak mungkin untuk melihatnya. Kecelakaan seperti itu di luar dugaan semua orang, beberapa. Tepat pada saat Lai Jinmeng menyala, termasuk Yesuan dan Dewa berkepala 9 dan Dapeng Langit Biru yang hendak berbalik, 22 orang berpartisipasi dalam monster tua yang konyol ini, semuanya di dalam hati mereka. Tanda-tanda peringatan mulai muncul. 1. Rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam saham telah menyelimuti seluruh tubuh dan pikiran. Raungan, hei, sialan, kecepatan mundur, hampir tanpa sadar, dengan kengerian-kengerian dan suara siulan, semua orang mengubah wajah mereka, dan di bawah teriakan kegembiraan, seperti refleksi bersyarat, kekuatan dalam tubuh didorong ke ekstrim, dan
Tidak lagi terus meluncurkan serangan putaran kedua, tetapi kecepatan penuh kembali. Ketika kamu selesai, kamu adalah dewa. Pada saat yang sama, suara para dewa suara Kaisar Yi mengungkapkan makna kesedihan yang tak berujung. Ledakan, oh lala, ketika kata-katanya jatuh, ledakan yang menghancurkan bumi datang, dan binatang surgawi itu seperti sarang lebah, yang ditutupi dengan sejumlah besar kepala segi, dan tiba-tiba sejumlah besar sinar cahaya ditembakkan. Tempatkan, beberapa sinar cahaya berukuran sama, dengan diameter sekitar 10.000 mil, panjang sekitar 4 atau 5.000 mil, dan warnanya merah emas. Jumlahnya sangat mengerikan. Setelah ditembakkan dari segi sarang lebah, ia akan tersebar dan menyebar di langit. Wei, momentumnya terlalu menakjubkan, kekosongan langsung terkoyak, dan suara melengking terus berlanjut tanpa henti. Semua kecepatan sinar emas merah begitu cepat sehingga menyebar dalam sekejap mata. Memanggil, tanpa ragu-ragu, dengan peringatan hati tiba-tiba, tubuh kabut hitam langsung bergoyang, dan pita 9 warna, seperti langit berbintang, langsung meledak, dan 1/10 ruang tidak cukup, dan itu berubah menjadi satu pon api. Laut itu, puluhan miliar mil dari laut api 9 warna ini melindungi sudut kehampaan, menghalangi sejumlah besar pilar cahaya energi emas merah yang dipacu ke arah ini, dan bahkan memotong kemungkinan serangan binatang surgawi dari sini, di mana. Saya takut itu adalah mata surgawi, dan saya tidak berani menyentuh api 9 warna Sennong dengan mudah. Binatang Tianji baru saja memasuki surga dan wilayah itu. Setelah melintasi guntur Tiandao, wilayah itu belum stabil, dan tentu saja lebih dari itu. Ada 9 warna api di bagian depan, dia sama sekali tidak takut mengambil risiko. Di dekat arah lautan api ke arah ini, selain temperamen keras dari daging dan darah dari 3 lautan darah, keempat raja dan babi tua semuanya terlihat. Sekarang lautan api 9 warna tiba-tiba terlihat di depan, dan itu akan langsung ke depan. Mereka memacu banyak kolom cahaya energi emas merah untuk berhenti. Boom, gemuruh. Binatang buas itu seperti tengkorak besar di sarang. Banyak segi berada di tengah-tengah rotasi yang luar biasa, hanya gelombang serangan. Meski begitu, energi pancaran sinar energi emas merah dari arah ini lebih dari 1 juta. Sekarang, kemarahan silau itu dalam sekejap mata, yang semuanya ditembakkan ke lautan api 9 warna yang tak berujung dalam kejutan. Ledakan langit itu luar biasa, dan lautan api 9 warna yang baru saja terkondensasi mengejutkan gelombang kemarahan yang mengerikan. Itu meledak di udara di atas api, dan kekosongan itu pecah dalam inci, diikuti oleh kekosongan sebidang tanah ini. Di bawah pengaruh kekuatan hukum, penyembuhan dengan cepat diperbaiki, dan siklus dimulai lagi. 12 monster tua konyol yang mengepung binatang surgawi, dan membuka tulang-tulang yang tersisa di luar puluhan miliar mil, dan 9 dewa dan langit biru, 19 sisanya, bukan hanya kabut hitam tubuh, daging dan darah, dan babi tua dan 4 raja dan 7 raja dijaga di ujung lautan api 9 warna. Di antara 12 orang lainnya, ada juga 5 orang yang berada di tepi sisi kiri dan kanan lautan api. Alasan mengapa tubuh kabut hitam berada di arah lautan api adalah untuk melindungi kekuatan diri sendiri sebanyak mungkin. Kelima orang ini adalah Scarlet Kirin, buaya 9 terpencil, singa penyebar darah dan Kaisar Yi, serta kesedihan dari kuil yang mulia. Karena perlindungan lautan api 9 warna, unicorn berdarah, buaya suci 9, singa penghisap darah dan Kaisar, serta 5 orang dari kuil yang mulia, juga melarikan diri ke arah ini. Pada saat ini, saya mendengar guntur-guntur dan suara guntur, dan 5 orang yang berbalik dan melarikan diri secara tidak sadar memalingkan kepala mereka, dan pemandangan itu menyapu lautan api 9 warna yang menyebabkan kemarahan dan langit, tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba dia menghela nafas lega, ketat. Kemudian, 5 orang secara tidak sadar melihat masa lalu dengan daging dan darah, dan mereka semua mengungkapkan rasa terima kasih yang sama. Jika itu bukan kabut hitam, itu akan dikorbankan di antara lampu dan api, dan itu akan terletak di sisi terjauh dari arah ini, dengan kengerian jutaan sinar energi emas merah dan kecepatan yang mengerikan. Begitu kelima orang itu terkena, bahkan jika mereka tidak akan jatuh di tempat, tetapi setidaknya mereka harus mengupas kulitnya tanpa mati, dan kemungkinan terluka parah di bawah penjagaan, setidaknya 70%. 5 dari mereka, 7 orang lainnya tidak seberuntung itu. Pada saat binatang Tianji meluncurkan serangan balik, ke-7 orang itu berbalik dan melarikan diri dan bergegas ke arah yang berbeda.
Mereka tidak berada dalam puluhan miliar area yang dilindungi oleh lautan api 9 warna. Semua adalah monster tua yang konyol dari Federasi Terran, 4 adalah dinasti abadi dan 10 istana surgawi dari 2 kubu Terran, semuanya adalah orang-orang kuat, 1 adalah beruang buas yang sunyi sepi dari kuil yang mulia, dan 2 yang terakhir adalah kaisar 2 raksasa mekanik di bawah lengan, ini. Ukuran kedua raksasa mekanik itu terlalu besar, dan ukuran binatang surgawi itu hanya sekitar 400 juta mil. Kedua raksasa mekanik itu berukuran hampir 300 juta. Bentuk tubuh yang begitu besar, menghadapi serangan kolom cahaya energi yang intensif seperti ini, adalah yang paling tidak menguntungkan. Oleh karena itu, gelombang serangan balik dari binatang Tianji terungkap, dan 2 raksasa mekanik di bawah Kaisar 2 adalah yang pertama menanggung beban. Berteriak, "Oh, booming!" Suara udara yang tajam dan tidak terduga pecah, dan sejumlah besar kolom cahaya energi emas merah muncul ke depan. Sebelum sekejap mata, itu sudah dekat. Meskipun kedua raksasa mekanik telah melarikan diri miliaran mil jauhnya, karena jarak telah dibuka, kolom cahaya energi emas merah yang awalnya padat telah memiliki celah kecil di antara mereka. Tetapi, celah seperti itu tidak memiliki arti sama sekali bagi tubuh teroris besar dari 2 raksasa mekanik, Panda, yang berjarak hampir 300 juta mil. Yang dapat kita lakukan hanyalah menghindari kolom cahaya energi emas merah yang relatif padat, tetapi pada saat yang sama, ada juga sejumlah besar sinar emas merah yang tersebar jarang, untuk menutupi guntur, dan keraksasa mekanik yang sangat besar. Tubuh, goreng. Suara itu datang segera, dan sinar emas merah ini tidak percaya bahwa kecepatannya begitu cepat sehingga kekuatannya tidak sebanding dengan senjata super. Bagaimanapun, binatang surgawi adalah keberadaan surgawi yang sejati. Pilar emas merah ini berasal dari tangan binatang surgawi, dan mereka lemah dan memiliki batas. Bola api meledak dalam waktu singkat, dan 2 raksasa mekanik dari kengerian raksasa tubuh horor sejauh 300 juta mil mengalami ledakan mengerikan di lebih dari sepertiga area, lebih banyak. Yang mengejutkan adalah saat ledakan itu melonjak, reaksi berantai berikutnya juga meletus secara instan. Karena terlalu banyak sinar energi emas merah, kedua raksasa mekanik itu hampir mencapai 300 juta mil kengerian. Sebenarnya hanya mendukung akhir dari situasi, itu memulai keruntuhan total, itu. Awalnya, mereka terdiri dari sejumlah besar suku mekanik dalam bentuk binatang mekanik. Mereka sekarang terpukul keras, melampaui batas tertentu, dan hancur dalam sekejap, yang seharusnya terjadi. Ledakan, gemuruh. Selain itu, bahkan jika itu adalah disintegrasi total, pemboman yang diderita oleh kedua raksasa mekanik ini belum sepenuhnya teratasi. 2 sosok horor raksasa panda sejauh 300 juta mil dipecah menjadi binatang mekanik dengan berbagai ukuran dalam waktu singkat. Dalam sekejap mata, sepotong besar tersebar di kehampaan, dengan total puluhan juta. Di antara mereka, setidaknya sepertiga dari mereka telah meledak, dan mereka telah berubah menjadi bola api dengan ukuran yang berbeda, sehingga mereka tersuspensi dalam kehampaan alam semesta, dan tidak ada gerakan. Sangat jelas, karena ledakannya terlalu kuat, suku mekanik yang telah meledak di sepertiga ini telah sepenuhnya terdegradasi, dan kesadaran elektronik telah menghilang. Itu telah menghilang dan tidak ada kemungkinan untuk diselamatkan. Adegan ini sudah berlangsung lama, tetapi pada kenyataannya, semuanya hanya selesai dalam waktu 10 menit. Kurang dari 10 bunga, 2 kaisar dari 2 jongkok kaisar telah mencapai tahap kesempurnaan agung yang berkuasa dan 9 tingkat, yaitu, raksasa mekanis dari lingkungan surgawi setengah langkah, yang telah hancur total di bawah pemboman yang luar biasa dari kolom cahaya energi emas merah. Jika hanya disintegrasi adalah satu-satunya hal, kuncinya adalah bahwa dengan disintegrasi kedua raksasa mekanik ini, hampir puluhan juta binatang mekanik tiba-tiba hancur dalam kehampaan, dan hampir sepertiga dari mereka telah meledak. Sebuah bola api, tidak ada lagi gerakan. Berkedip, di antara mata, lebih dari 30% suku resmi telah terdegradasi. Kerusakan pertempuran semacam ini bahkan membuat Yesuan tercengang, belum lagi patriark keluarga mekanik. Petik 2. Oh, suara siulan jalan bergema di langit, mengungkapkan makna sedih yang tak berujung. Dalam 100 miliar mil, bahkan kehampaan sedikit bergetar, disertai dengan suara siulan, dan dengungan bernada rendah suara, ini. Pada saat ini, gelombang cahaya energi emas merah yang dipancarkan oleh binatang surgawi pada dasarnya telah menghilang. Suara siulan dari mulut kedua kaisar belum jatuh,
dan bentuk tubuhnya tiba-tiba keluar dan berubah menjadi tembakan. Sekejap mata telah mencapai area kehampaan tempat kedua raksasa mekanik itu runtuh. Berteriak, "Oh, tidak!" Ada setengah keraguan, dan Kaisar II melambaikan tangannya untuk pertama kalinya. Kekuatan semprotan yang tak terlihat keluar, menyelimuti seluruh tubuh, dan semua binatang mekanik yang terdampar di kehampaan semuanya dikumpulkan. Bukan hanya binatang mekanik yang utuh, bahkan yang telah meledak, berubah menjadi bola api yang sunyi di kehampaan, dan saat bentuk tubuhnya bergerak cepat, semuanya seperti itu. Paus menyerap air dan menyebar ke Kaisar. Puluhan juta binatang mekanik, kurang dari 10 bunga, telah diisi olehnya. Sampai semua ini selesai, Kaisar II sedikit lega, dan rambutnya tidak mau sombong, marah dan tertegun. Pada titik ini, amarah yang keras akan mengambil kembali garis pandang dan berbalik ke arah lain. Wajahnya dalam keadaan kaku, dan saat itu memancarkan warna penyesalan. Di arah ini, puluhan miliar mil jauhnya dari kehampaan, beruang yang keras dari kuil yang mulia, seluruh bentuk tubuh ditutupi oleh sinar energi emas merah yang luar biasa. Tidak, ada ledakan yang mengejutkan, dan tidak ada api dalam disintegrasi kedua raksasa mekanik itu. Hanya sesaat, tubuh besar beruang yang ganas itu ditembakkan ke saringan daging yang besar oleh sejumlah besar sinar energi emas merah. Kurang dari 30% daging dan darah menguap di bawah suhu tinggi yang mengerikan dari sinar energi emas merah. Sekarang dia telah jatuh, dan tubuhnya tidak berguna bagi Yesuan, karena darahnya tidak lengkap, bahkan kehancuran suatu produk. Esensi darah tidak dapat dipadatkan.